Selamat pagi semua. Hari ini kami berempat calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Magepanda, Kabupaten Sikap. Saya sendiri Zulfikri SPD, kemudian teman saya Ibu Maria Agustinalaru. Saya Maria Frianti SPD. Saya Benedictus Kanisius Sabu. Baik, hari ini kami berempat akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah, Bapak Florence SPD terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual, bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Bapak, jadi ada beberapa hal yang akan kami tanyakan kepada Bapak terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Terima kasih kehadiran saudara semua. Bahwa seorang pemimpin itu harus bijak melihat semua persoalan yang ada. Seorang pemimpin itu bukan hanya dia pintar, tetapi yang paling utama adalah memang banyak persoalan yang dihadapi di lembaga ini. Tetapi kalau kita identifikasi ada beberapa persoalan yang mencoba yang betul penyelesaian. Kurang lebih ada beberapa persoalan yang butuh penyelesaian secara berat, yang biasanya terjadi pada sebuah pendidikan. Itu terutama pada saat rapat penentuan kenaikan kelas. Di situ kita dihadapkan dengan persoalan di mana kita harus menerapkan betul-betul aturan untuk sesuai dengan kriteria yang ada, ataukah harus melihat anak kita sebagai anak yang perlu dibimbing, dibina terus terkait dengan masa depannya. Dan itu memang hampir semua satuan pendidikan mengalami hal seperti itu. Yang kedua, di sini ada guru mata pelajaran tertentu yang jumlahnya melebihi, dalam arti bahwa seharusnya dalam aturan mereka tidak layak untuk mengabdi di lembaga ini. Nah, ini pun dilema. Ketika kita mau menerapkan aturan, ataukah kita melihat masa depan mereka? Inilah dilema-dilema yang selama ini yang kita hadapi di satuan pendidikan. Oke, baik. Berikutnya, bagaimana yang akan Bapak lakukan ketika ada dua kasus yang sama-sama benar? Kira pengambilan keputusannya seperti apa? Baik. Ketika kita menghadapi dua kasus yang sama-sama benar, yang artinya bahwa dipandang dari masing-masing sisi itu benar. Seperti halnya ketika kita berhadapan dengan kasus anak tadi yang sesuai dengan aturan, maka itu yang jelas. Tetapi karena kita melihat masa depan mereka dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, harus mendidik mereka, membimbing mereka, maka disitulah sebagai seorang pendidik itu harus melihat dengan jeli. Jangan mengorbankan anak
hanya karena kemampuannya. Kemampuan itu masih bisa dibentuk, masih bisa diasah. Karakter masih bisa dibentuk, dan itu menjadi tugas tanggung jawab. Oleh karena itu kita harus selalu bijak. Jangan sampai hanya karena persoalan ini nasib anak itu harusnya dikorbankan. Kelihatan sama-sama benar, sesuai dengan aturan itu tidak bisa naik. Itu sesuai dengan aturan. Pasti ada di prinsip. Tetapi bagaimana kita melihat masa depan orang itu yang menjadi Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan selama ini? bahwa selama ini saya selalu ingatkan bahwa kita itu selalu dalam proses teamwork yang sulit. Kita jangan merasa kita sebagai pemimpin kemudian mengabaikan yang lain. Masukan dari teman-teman kita itu yang paling. Kenapa? Ketika semakin banyak kepala memikirkan sesuatu hal itu akan mudah untuk bisa kita capai daripada mengandalkan kemampuan sendiri. Sehingga kita jangan pernah berpikir bahwa kepala jadi ya saya mau begitu. Kita bertanya kepada teman-teman, kira-kira menurut kamu yang terbaik itu seperti apa? Kolaborasi. Mungkin Baik Bapak yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus? setiap persoalan yang ada harus kita mampu mengelolanya dengan baik dan kemudian bagaimana strategi mana yang harus kita buat untuk bisa meredam, dan itu hanya ketenangan. Dengan ketenangan itu kita mampu memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Tidak boleh tergesa-gesa. Kadang ada yang ketika mendengar itu langsung reaksinya. Nah, itu yang kadang-kadang reaksi itu yang kadang-kadang spontan. Yang kedua itu yang tidak terkontrol. Ya, jadi baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Tantangan itu pasti. Kita selalu berpikir dana dua sisi. Ketika saya mengambil keputusan seperti ini, bagaimana dengan diri saya? Tetapi kalau saya ambil keputusan ini, bagaimana dengan ini? Maka pemimpin itu harus bijak tadi. Ketika dia memang dia punya arahnya ke sana, tetapi bagaimana dia bermain supaya yang di sini tidak merasa. Jadi kita harus pilih. Kemudian bagaimana strategi kita bermain. Kita tidak bisa lurus-lurus sebagai pemimpin, tidak bisa lurus-lurus. Ya, baik Bapak. Apakah Bapak memiliki charter tertentu dalam penyelesaian kasus 5 atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, jadi dalam kaitan dengan kasus ini kita tidak bisa menyelesaikan langsung, tetapi butuh suatu proses yang panjang, butuh juga pendapat dari teman ya. Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus banyak diskusi sehingga kita tidak salah sendiri dalam mengambil keputusan. Saya bilang tadi kadang-kadang ada orang tertentu yang menurut pandangan lurus saja bahwa orang itu tidak tahu, tetapi ketika kita tahu ternyata sehingga tidak boleh serta merta
kita harus menyelesaikan persoalan. Kalau tidak dianggap urgen sekali. Jadi tidak boleh kalau kita langsung menyelesaikan, karena sebenarnya penyelesaiannya mudah, tetapi kalau ketika orang masih dalam kondisi belum siap terima, susah diselesaikan. Kadang dalam penyelesaian persoalan, saya kesempatan dia omong semua. Mau dia luapkan semua kemarahan gitu. Di situ baru kita masuk. Baik Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kebersamaan kita itu sangat penting. Faktor kawan, faktor teman kerja, sangat penting. Setiap situasi kalau kita mampu merangkul semua teman, itu persoalan sebesar apapun bisa kita selesaikan. Jangan menganggap bahwa sebagai kepala berarti segala-galanya. Saya selalu katakan, kami sebagai kepala, yang terjadi itu pasti dan takut. Maka saling menghargai itu. Persoalan seberat apapun kalau kita diskusikan bersama, maka itu bisa diselesaikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, belajar apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Sebenarnya kata tadi persoalan, kita harus mampu sebuah teamwork, ya kerja yang baik. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri, ya jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Tetapi kalau kita bekerja bersama, pasti persoalan seberat apapun bisa kita selesaikan. Baik Bapak, jadi wawancara kami seperti ini saja Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Terima kasih juga. Jadilah orang yang bijak. Harus belajar untuk menjadi orang yang bijak. Ketika kita menjadi orang yang bijak, maka kita mampu menyelesaikan segala persoalan, baik itu persoalan pribadi maupun persoalan dalam kehidupan bersama.